Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yunita Dewi Lestari dengan NIM 222720006 dari kelas 5A jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadilah dengan NIM 22272000004 kelas 5A Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ivan Palebangan dengan NIM 10012202258. Dengan video ini, saya bersama dua teman saya akan membuat video edukasi pendidikan inklusi guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pendidikan inklusi yang diampu oleh Bapak Dedi Mulia MPD. Berikut videonya. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang edukasi pendidikan inklusi. Di sini kami akan membahas tentang apa itu sekolah pendidikan inklusi, apa itu anak berkebutuhan khusus, dan bagaimana cara guru dalam memperlakukan anak berkebutuhan khusus yang ditemukan pada sekolah reguler. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan adalah suatu kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh seluruh manusia. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara mendapatkan pendidikan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pentingnya pendidikan menjadi pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, namun juga menjadi kewajiban negara. Undang-Undang Dasar 1942 ayat 2 yang berbunyi bahwa pemerintah wajib untuk membiayai pendidikan dasar untuk seluruh warga negaranya. Namun, pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia belum dapat diperoleh secara maksimal, dikarenakan banyak sekali faktor yang terjadi. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia atau tenaga pendidik yang profesional. Minimnya sumber daya manusia menjadi faktor yang perlu diperbaiki dalam waktu dekat, karena hal ini dapat menghambat seluruh peserta didik dalam proses memperoleh pengetahuan. Seorang guru yang memiliki tugas mendidik serta mengajarkan peserta didiknya, baik peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus, tidak dapat dipungkiri bahwa pada suatu sekolah terdapat yang namanya peserta didik berkebutuhan khusus, yang berarti seorang guru yang profesional harus juga dapat memperlakukan anak berkebutuhan khusus setara dengan anak reguler pada umumnya. Demi mendukung hal ini, perlu juga adanya peran pemerintah dalam menyediakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Namun, sebelum itu, mari kita kenali apa itu pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler atau kerap dikenal sebagai pendidikan inklusif. Mari kita simak. Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang diselenggarakan kepada seluruh peserta didik berkebutuhan khusus untuk secara bersama-sama belajar dengan anak-anak pada umumnya. Nah, pendidikan inklusi ini juga mengajak kita semua untuk sama-sama memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Nah, selain itu, pendidikan inklusi ini juga berupaya untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk dapat berkembang dan bertumbuh dengan sewajarnya seperti pada anak-anak umumnya. Nah, teman-teman, anak berkebutuhan khusus ini adalah anak-anak yang memiliki keterbatasan atau keluarbiasaan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosionalnya yang berpengaruh pada proses pertumbuhan serta perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Nah, meskipun mereka semua memiliki keterbatasan, tetapi mereka tetap anak yang hebat, anak yang luar biasa, dan juga istimewa. Selanjutnya yaitu, lalu bagaimana yang seharusnya seorang guru lakukan ketika menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus pada sekolah reguler? Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan guru dalam mengatasi atau memberikan pelayanan khusus terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi ketika masa pengenalan sekolah, baik apa yang dibutuhkan maupun hambatan yang dimiliki. Yang kedua yaitu menyusun program pembelajaran individu serta rencana pelaksanaan pembelajaran
atau PPI, program pembelajaran individual, yang merupakan program pembelajaran yang didesain untuk individu. Sedangkan RPP adalah program yang dirancang untuk satu kelas yang di dalamnya memuat kompetensi, materi, bahan ajar, hingga evaluasi. Selanjutnya yaitu materi poin yang ketiga, yaitu memilih metode pembelajaran yang sesuai, yaitu bisa menggunakan metode latihan berulang, eksperimen, demonstrasi, praktek, karya wisata, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yaitu pilihlah materi yang akademik, yang fungsional. Artinya di sini adalah materi tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi akademik fungsional tersebut contohnya penggunaan mata uang, mengenal waktu, jam, dan lain-lain. Selanjutnya yang poin kelima yaitu ajarkan keterampilan kompensatoris. Keterampilan kompensatoris merupakan kemampuan yang khusus diberikan kepada anak berkebutuhan khusus sesuai kebutuhannya. Selanjutnya yang keenam yaitu bangun kedekatan dengan anak. Yang ketujuh, gunakan media pembelajaran yang menarik. Yang kedelapan yaitu gunakan analisis tugas, contohnya yakni dalam mengajarkan sikat gigi pada anak bisa dimulai dari mengambil alat, kemudian menaruh pasta gigi ke sikat gigi sehingga menggosokkan di gigi dengan baik. Bila langkah satu belum dikuasai, jangan dilanjutkan ke langkah yang lebih rumit. Yang kesembilan yaitu terapkan reward atau punishment atau memberikan penghargaan terhadap anak yang mendapat nilai tinggi. Yang kesepuluh yaitu latih dan ajari dengan sabar. Maka dari penjabaran di atas diharapkan pemerintah dan tenaga pendidik dapat bekerja sama dalam memberikan pendidikan yang setara antara peserta didik reguler dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan ini kami sampaikan, jadilah seorang guru yang memiliki keinginan untuk selalu menyiapkan diri dalam memberikan pendidikan kepada seluruh siswanya tanpa ada membeda-bedakan dan terus menjadi seorang motivator bagi seluruh siswanya agar dapat menumbuhkan rasa semangat belajar, serta dukunglah segala hasil dari proses anak berkebutuhan khusus, walaupun kecil sekalipun. Karena pada sejatinya seluruh manusia di muka bumi ini memiliki hak untuk belajar dan memiliki hak untuk menimba pengetahuan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.